Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, seperti yang sudah kalian baca di judul, di video kali ini kita akan membahas tentang emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Pernahkah kalian merasa senang atau bahagia? Merasa terkejut? Merasa sedih? Marah, atau kasih sayang? Nah, tahukah kalian bahwa itu semua adalah emosi yang dimiliki oleh manusia? Lalu, apa sih emosi itu? Menurut Daniel Goleman, emosi adalah setiap kegiatan, pergolakan pikiran, nafsu, dan juga setiap keadaan mental yang dalam keadaan hebat dan sedang meluap-luap. Emosi merujuk kepada suatu keadaan pikiran yang khas secara biologis dan juga psikologis. Juga adanya kecenderungan untuk mengambil tindakan berdasarkan perasaan tersebut. Jadi, pada dasarnya emosi adalah suatu dorongan untuk bertindak. Sedangkan menurut Hockenbury bersaudara, emosi adalah suatu kondisi psikologis yang kompleks yang melibatkan 3 komponen khusus berbeda, yaitu suatu pengalaman yang subjektif, respon psikologis, dan juga respon tingkah laku atau ekspresi. Lalu, apa saja emosi dasar yang dimiliki oleh manusia? Menurut Paul Ekman, ada 6 jenis emosi dasar yang dimiliki manusia. Ada bahagia, jijik, terkejut, marah, sedih, dan takut. Yang pertama, bahagia. Di antara semua jenis emosi manusia, bahagia merupakan emosi yang mungkin paling dicari banyak orang. Bahagia bisa diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Emosi bahagia bisa ditunjukkan dengan cara ekspresi wajah yang tersenyum, bahasa tubuh dengan sikap yang santai, nada suara yang ceria dan menyenangkan. Kebahagiaan dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik loh. Sebaliknya, orang yang sulit menemukan emosi bahagia akan mudah untuk stres dan depresi, yang juga berujung pada imunitas yang rendah. Yang kedua, emosi sedih. Kesedihan dapat didefinisikan sebagai kondisi emosional yang bercirikan perasaan tak bersemangat, tak tertarik dalam mengerjakan hal apapun, mood yang murung, kekecewaan, hingga perasaan berduka. Emosi sedih dapat diekspresikan dalam suasana hati yang murung, diri yang cenderung diam, lesu, usaha untuk menarik diri dari orang lain, dan menangis. Kesedihan merupakan emosi yang wajar dirasakan banyak orang, hanya saja beberapa individu bisa merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Yang ketiga, takut. Saat merasakan adanya indikasi bahaya, seseorang akan merasakan emosi takut dan mengalami respon yang disebut respons fight or flight, melawan atau lari. Takut merupakan emosi yang kuat dan berperan penting dalam pertahanan hidup. Respon fight or flight juga membantu kita menyiapkan diri untuk melawan ancaman tersebut. Emosi takut dapat ditandai dengan melebarkan mata, reaksi fisik seperti pernafasan dan detak jantung menjadi cepat. Rasa takut bisa berkaitan erat dengan kecemasan. Misalnya, orang yang mengidap kecemasan sosial akan merasakan takut dalam menghadapi situasi sosial. Yang keempat, emosi jijik. Jenis emosi lain yang diutarakan oleh Paul Ekman adalah emosi jijik. Rasa jijik dapat berasal dari banyak hal, termasuk rasa, pemandangan, atau bau yang tidak menyenangkan. Seseorang juga dapat mengalami kejijikan moral saat melihat individu lain berperilaku yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak bermoral, atau jahat.
Jijik dapat ditunjukkan dalam berbagai cara, seperti berpaling dari objek yang membuat jijik, reaksi fisik seperti mual atau muntah, kemudian ekspresi wajah seperti kerutan hidung dan bibir atas. Yang kelima, marah. Marah juga menjadi emosi yang sering kita tunjukkan, seperti emosi takut. Marah juga menjadi emosi yang bisa berkaitan dengan respon fight or flight. Emosi marah bisa ditunjukkan dengan cara seperti ekspresi wajah, termasuk dengan mengerutkan kening atau melotot. Bahasa tubuh seperti mengambil sikap yang kuat atau berpaling dari seseorang. Nada suara seperti berbicara kasar atau berteriak. Respon fisiologis seperti berkeringat atau wajah jadi memerah. Perilaku agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda. Marah bisa memberikan efek positif, namun juga bisa memberikan efek negatif. Sisi positifnya, misalnya, marah dapat menjadi langkah untuk memperbaiki suatu hubungan, karena kamu mampu mengekspresikan kebutuhan terhadap pasangan, keluarga, atau teman dekat. Namun, jika marah diekspresikan berlebihan, marah dapat berubah menjadi kekerasan terhadap orang lain. Marah yang tak dapat dikendalikan juga bisa memicu masalah psikologis dan dapat berbahaya untuk tubuh kita. Yang keenam, emosi terkejut. Emosi lain yang tak kalah penting dalam diri manusia adalah emosi terkejut. Seperti yang mungkin kalian tahu, seseorang menunjukkan emosi terkejut saat menghadapi momen atau hal yang tak disangka. Emosi terkejut sering ditandai dengan karakteristik ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut. Respon fisik seperti melompat. Reaksi verbal seperti berteriak, menjerit, atau megap-megap. Emosi terkejut bisa bersifat positif, negatif, atau netral. Seperti ketakutan atau amarah, terkejut juga dapat menjadi respons fight or flight. Orang yang terkejut mungkin akan mengalami kenaikan hormon adrenalin untuk memutuskan apakah ia akan melawan atau fight, atau melarikan diri, flight. Nah, itulah 6 macam emosi dasar yang dimiliki manusia menurut Paul Ekman. Tapi, 6 macam emosi dasar itu jika dipadukan akan memunculkan emosi baru loh. Misalkan emosi bahagia ditambah emosi sedih. Bisa menciptakan emosi baru yang disebut emosi haru. Dan masih banyak lagi emosi-emosi yang dimiliki oleh manusia. Nah, seperti roda emosi yang ada di layar kalian. Sangat banyak jenis emosi yang dimiliki oleh manusia. Lalu, apa sih manfaat emosi? Emosi sangat berperan dalam kehidupan kita. Dengan emosi seperti cinta, kasih sayang, cemburu, atau bahkan benci, membuat kita jadi bisa merasakan kenikmatan hidup. Hidup kita jadi lebih berwarna, nggak datar aja. Selain itu, emosi juga membuat kita bersemangat, seperti semangat untuk meraih mimpi, membagikan kebahagiaan dengan orang terdekat, dan sebagainya. Dan emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tahu seseorang itu sedang bergembira atau bersedih melalui ekspresi emosinya. Oh iya, secara garis besar, emosi itu bisa berbentuk emosi positif atau negatif ya. Tapi itu semua tergantung bagaimana kita menempatkan emosi. Ketika kita tepat dalam menggunakan emosi, maka kita pun akan tepat pula dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, sudah tahu kan macam-macam emosi dasar yang dimiliki manusia? Tapi sebenarnya sejak kapan sih manusia memiliki emosi? Nih, ada rekomendasi film yang bisa kalian tonton untuk lebih mengetahui tentang perkembangan emosi. Film ini berjudul Inside Out.
Nah, kalian sudah pernah nonton atau belum nih? Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.